Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kita yang hadir pagi hari ini mengalami sukacita yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita masih bisa bernafas. Kita percaya bahwa Tuhan sangat setia di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap hidup kami. Saat ini kami masih bisa bernafas. Saat ini kami masih hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sangat sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan siap memulai dengan setiap ibadah kami pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya bahwa urapan-Mu tercurah bagi kami semuanya. Sehingga kami yang melayani Engkau maupun kami yang mengikuti ibadah ini. Kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi kami akan kembali membawa sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Dan kami mengimani melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami jadikan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita hadir pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa sungguh besar setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lebih dalam kita menyembah Tuhan. Lebih dalam kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan seluruh Bapak, Ibu, Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kepadanya, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Engkau yang setia di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Benar Tuhan, Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau melebihi segalanya. melebihi Haleluya. segalanya, Lebih dalam lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
kuduslah Engkau. Haleluya, Roh Kudus murapi kami. Haleluya, kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, kudus Kau Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami percaya bahwa kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena dari situlah kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang sangat meriah bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesus kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Kita akan sama-sama bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya ialah Tuhan kita. Di jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, akulah jalan di kebenaran. jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Oh, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tetap semangat di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh patah semangat. Walaupun apapun yang terjadi pada saat ini, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita percaya hanya Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah. terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal. kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepukanlah, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepukanlah, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sekali lagi katakan Engkaulah Raja. Amin. atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepukanlah, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita yang percaya bahwa Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Beri
Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi kita. Untuk kita melangkah apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi pegangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan pendengaran kita. Kita mau mempersiapkan pikiran kita supaya kita fokus akan firman dan kebenaran yang akan kita dengar. Supaya kita tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Supaya hati kita itu tulus di hadapan Tuhan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita sama-sama katakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya.
satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan sumber berkat bagi kami. Engkau Tuhan sumber perlindungan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di mana kami bersama-sama boleh beribadah kepadamu. Menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Allah yang hidup. Yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Yang memberikan kami kemenangan yang besar. Yang memberikan kami keselamatan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu. Dengan urapan-Mu. Sehingga kami akan memahami dan mengerti setiap firman kebenaran yang dinyatakan oleh Allah bagi kami melewati hamba-Mu saat ini. Engkau urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan berbicara, berkata-kata melewati hamba-Mu saat ini. Hingga setiap kami sungguh akan mendapatkan rema, mendapatkan kebenaran di dalam hidup kami. Dan kami membutuhkan firman kebenaran itu. Karena firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada terasa waktu-waktu ini begitu cepat berlalu dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Ada badai, yaitu badai virus corona. Tetapi hal ini tidak menyurutkan dari kerinduan kita datang kepada Tuhan, tidak membuat iman kita goyah kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hidup kita. Hingga hari ini kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Allah dan memberikan seluruh kehidupan kita sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal perenungan saya dan yang saya bagikan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, pengertian akan kehendak Allah menuntun kita kepada keselamatan. Pengertian akan kehendak Allah menuntun kita kepada kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan yang namanya pengertian yang benar akan Allah, membutuhkan yang namanya pengetahuan yang benar akan Allah, yang akan menuntun kita kepada kehidupan itu sendiri. Kita membutuhkan yang namanya kekuatan kuasa Allah di dalam hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan hikmat yang benar yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya bahwa Yesus datang dan Dia telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita pada akhirnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar di dalam kehidupan kita, dan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal yang dijanjikannya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Saya bacakan dengan perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap penyesatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah yang kita baca ini
membawa kita kepada satu kebenaran firman Allah bahwa sesungguhnya Dia telah datang di antara kita di dunia ini. Dia telah datang menjadi manusia sama dengan kita. Dan hal yang luar biasa adalah Dia telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus, yang paling utama juga dalam hidup kita adalah kita memiliki pengertian yang benar. Sehingga ketika kita memiliki pengertian yang benar akan Allah, maka pandangan kita pun benar. Pandangan kita pun bisa melihat apa yang benar. Tapi kalau pengertian kita salah tentang anak Allah, pengertian kita salah tentang Yesus Kristus, maka kita akan memiliki pandangan yang salah, lalu kita berjalan kepada jalan yang salah. Ada jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi yang kita kehendaki adalah sungguh-sungguh kita berjalan di dalam kebenaran, karena memiliki pengetahuan, memiliki pengertian yang benar. Sekali lagi saudara-saudara, pengertian itu telah dikaruniakan, telah diberikan kepada kita. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah kita memahami akan hal itu? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam pengertian yang benar? Atau kita berdiri dalam pengertian kita sendiri? Nah, itu yang berbahaya. Janganlah kamu mengandalkan pengertianmu sendiri. Itu firman Allah. Tetapi kita sungguh-sungguh mengandalkan pengertian yang benar dari Dia yang hidup. Sehingga ketika kejadian yang saat ini kita alami, ada badai seperti ini, kita tidak menjadi kaget, kita tidak terkejut, kita tidak takut dalam artian ketakutan, kepanikan, dalam kecemasan. Tetapi karena kita ada di dalam yang benar, kita tahu apa yang Dia katakan. Yesus sendiri mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa kesukaran. Masa-masa yang sulit seperti itu. Kita tidak pernah menyangka bahwa karena pandemi virus corona ini akan membuat segala sesuatunya berubah total. Kita tidak tahu bahwa ternyata ini akan membawa dampak yang sangat-sangat besar, termasuk kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Elia berdoa kepada Tuhan untuk tidak turun hujan dan terjadi kekeringan, kelaparan di negeri itu, apakah Elia tidak mendapatkan dampak? Sama, saudara. Elia mendapatkan dampak yang sama. Tetapi dia ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan. Sampai ketika dia ada di sungai Kerit, sungainya pun kering. Dan dia harus pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, sama ketika kita mengalami hal yang saat ini, yang kita hadapi. Kita masih manusia di dunia, sama dengan semua orang yang ada saat ini di tengah-tengah dunia. Kita bisa terkena virus dan lain sebagainya. Jikalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang segala sesuatu, lalu kita tantang virusnya, kita datangi, oh saya kebal virus, lalu saudara coba-coba, saudara pasti akan kena. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah salah satu pengertian yang harus kita miliki ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika masa kelaparan 7 tahun ketika Yusuf ada di Mesir, apakah tempat itu tidak mengalami krisis? Sama, mengalami krisis. Tetapi karena dia memiliki hikmat dan pengertian yang dari Allah bagaimana mengatasi krisis itu, sehingga tahun-tahun krisis yang mereka lewati mereka tetap berlimpah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi bahwa pengertian akan kehendak Allah menuntun kita kepada keselamatan.
Ketika kita tahu nih situasi seperti ini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat. Jangan konyol tentang iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita juga kepada satu kebenaran firman Allah. Ini kejadian di dalam Alkitab itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup hari ini. Ketika mengalami yang namanya pembuangan ke Babel, di sana terjadi pro kontra juga antara hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi Tuhan. Saya mau memperingatkan, mengingatkan kita sebagai umat-umat Allah, khususnya di GSJ Lembah Pujian, GSJ LVCC yang ada di Kasongan, seluruh jemaat-jemaatnya. Untuk kita benar-benar hidup di dalam pengertian yang benar akan Allah. Ketika itu saudara-saudara, terjadi persoalan badai yang terjadi di bangsa Israel, mereka harus dibuang, harus ditawan ke tanah Babel. Ketika itu yang terjadi adalah ada banyak nubuatan. Oh, ini cuman sebentar, kalian akan kembali, kalian akan pulih. Saya tidak menyinggung kemana-mana saudara, tapi saya membawa kita kepada pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk kita memiliki hikmat dan pengertian ketika kita menghadapi badai seperti ini. Saya bacakan begini saudara-saudara, ketika berbagai macam dan banyak sekali nubuatan-nubuatan para nabi-nabi, dan itu dikatakan firman Allah nabi-nabi palsu. Tetapi surat Yeremia, di dalam Yeremia pasal 29 itu mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak nubuatan ketika itu bahwa mereka hanya sebentar, mungkin hanya beberapa hari atau beberapa bulan seperti itu. Dan mereka akan kembali, mereka akan pulih. Tetapi yang benar adalah segala rencana, segala rancangan Allah itu harus tergenapi, harus terlaksana sempurna untuk menggenapi segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar ketika kita menghadapi yang namanya badai hari ini. Saudara-saudara sudah pernah mendengar ada banyak nubuatan dan lain sebagainya. Oh, selesai setelah Paskah, selesai setelah ini dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita harus berserah penuh kepada kehendak Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan hidup kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Dan jikalau ini harus terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, apakah kehebatan kita untuk menengking itu semua? Artinya kita bisa saja berlawanan dengan kehendak Allah. Yang harus kita miliki adalah hikmat yang benar, pengertian yang benar. Ketika waktu itu Yeremia memberitahukan apa yang benar kepada umat Tuhan. Kamu
harus mempersiapkan dirimu hidup di situ. Bangunlah rumahmu, bekerjalah, berkebun, beternak dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada nggak? Ada yang tahu yang sebenarnya waktu ini berapa lama? Nggak ada. Mungkin virus ini bisa selesai dalam beberapa bulan atau dalam setahun atau berapapun bisa. Tetapi saudara, dampak di baliknya itu akan sangat panjang. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar dalam situasi ini, lalu kita memiliki cara berharap yang salah kepada Allah, maka engkau akan mengalami yang namanya krisis yang berkelanjutan. Jadi oleh sebab itu persiapkanlah hidupmu dan dirimu untuk menghadapi yang namanya fakta ini. Saudara-saudara mungkin ingat krisis moneter tahun 98. Saudara, sampai hari ini Indonesia masih belum bisa pulih dari krisis itu. Saudara-saudara harus memahami bahwa yang kita hadapi saat ini. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi kita harus melihat fakta supaya ketika kita tahu, kita mengerti akan hal ini, apa yang engkau harus buat. Apa yang engkau kerjakan supaya melewati itu engkau bisa bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Kalau tidak, saudara-saudara akan bertanya-tanya, loh kok kenapa seperti ini Tuhan? Kok kenapa seperti ini? Tetapi kalau kita memiliki pengertian tentang yang benar, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan sudah berulang-ulang kali menyatakan akan terjadi kesukaran besar. Untuk apa dia beritahukan itu? Supaya kita bersiap sedia, supaya kita berjaga-jaga atas hidup kita. Hati-hati, jangan sampai memiliki iman yang salah. Saudara-saudara, lalu engkau berharap bahwa bulan depan akan pulih. 3 bulan kemudian akan pulih, lalu baru saya akan bekerja, lalu saya akan berjuang. Jangan. Sebagai jemaat LPCC saya tidak mengharapkan hal itu. Tetapi saat ini engkau harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menyembah Tuhan yang benar dalam hidup kita. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi ini sudah beribu-ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah nyatakan. Segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, di hari-hari terakhir. Siapkah kita, bersediakah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu perenungan kembali yang saya bawa kita di dalam Habakuk. Ini doa Nabi Habakuk, dan doa ini tersirat sesuatu, saudara, yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk. Dan bagaimana sikap, ada 2 hal sikap yang saya lihat yang dilakukan oleh Nabi Habakuk di dalamnya. Nah, saya akan bacakan begini firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah kasih sayangmu. Saudara-saudara, yang pertama adalah, hari ini saya percaya saudara yang mendengarkan khotbah ini, jemaat-jemaat Tuhan adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang Yesus, amin. Sudah mendengarkan tentang pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Kita sudah mendengar. Dan kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah hari ini. Dan kiranya Tuhan akan menyatakan terus. Dan kita juga tahu bahwa Dia Tuhan yang murka kepada yang namanya dosa, kepada yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Nah, kita tahu juga itu. Dan kita tahu bahwa Dia Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kita. Nah, Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya.
dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikutinya. Itu ayat yang kelima. Saya akan bacakan begini. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Hari ini saudara, ada sakit sampar, sakit menular yang terjadi adalah pandemi virus corona. Dan demam mengikutinya. Orang yang kena itu batuk kering dan juga demam. Saudara-saudara, sekali lagi, ini semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat sekeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih? Bahwa Tuhan sudah mulai menyatakan kuasanya. Bahwa gunung-gunung yang ada sejak purba itu akan hancur. Artinya kekuatan, kekuasaan manusia, kehebatan, kepintaran, kecerdasannya akan hancur. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan. Orang kalau dia kembali yang benar kepada Tuhan. Orang akan mencari Tuhan. Ketika segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kekuatan, kekuasaan, negara-negara adidaya, adikuasa, babak belur, hancur. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Bukit-bukit merendah. Itu yang akan terjadi. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap laut? Lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saudara-saudara yang terkasih, sampai di situ dulu. Ketika kita tahu bahwa semua hal yang terjadi itu, tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Amin. Bumi ini akan binasa. Tapi kabar baik adalah Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh selamat ketika kita percaya kepada Yesus. Semua hal yang tercatat dalam Alkitab itu akan terjadi. Semuanya akan terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, nggak ada sesuatu pun yang akan membuat kita ketakutan melihat kejadian dunia hari ini. Mau krisis krisis ekonomi, mau krisis apapun, mau dalam sakit sampar menular yang pandemi seperti saat ini, nggak membuat kita takut. Kenapa? Karena sudah tercatat dalam Alkitab. Artinya kita percaya kepada firman Allah. Yang kita harus lakukan adalah kita memiliki pengertian yang benar supaya kita bisa hidup, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kehidupan untuk menuju kepada kekekalan. Sehingga kita terselamatkan, saudara-saudara. Lanjut. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergembolan menyerang kami. Ini satu sikap dari Nabi Habakuk. Karena tahu Tuhan,
karena tahu firman Allah, karena mengenal Allah dengan benar. Apa yang dia janjikan, apa yang dia ucapkan, apa yang akan terjadi dari segala nubuatan. Nabi Habakuk katakan, dengan tenang aku menantikan hari kesusahan, masa kesusahan itu. Saudara-saudara, hari ini saya mau bertanya, jawab secara pribadi. Apakah engkau dengan tenang menantikan hari kesusahan? Sulit saudara, engkau katakan, dengan tenang aku menanti hari kesusahan. Orang dengan sukacita, dengan tenang aku menantikan hari damai sejahtera, hari pemulihan. Saudara-saudara, pemulihan akan terjadi ketika kita kembali kepada Bapa. Hari ini Nabi Habakuk mengatakan bahwa dengan tenang aku menantikan kesusahan itu. Itu yang diajarkan. Bahwa kesusahan besar yang akan terjadi sebagai umat-umat percaya harus dengan tenang. Karena tahu firman Allah. Karena tahu bahwa dunia akan kiamat. Langit bumi dengan segala unsurnya akan hancur. Sekarang saya mau katakan saudara-saudara, hati-hati dengan para penyesat yang membuat engkau terlena, yang membuat engkau salah pengharapan. Pengharapan kita adalah kepada kehidupan kekal yang dijanjikannya. Iman kita adalah iman kepada keselamatan jiwa. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Kenapa dengan tenang? Karena kita tahu kita ada di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus, kita menjalani hari-hari kita dalam Kristus, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hati dan pikiran Kristus. Hati dan pikiran kita dijauhkan dari segala pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran cabul dan lain sebagainya, kenajisan. Itu yang membuat kita tenang. Kesusahan ini tidak akan membuat kita hancur lebur. Tetapi di bagian lain firman Allah katakan, sekalipun dagingku habis lenyap, hatiku habis lenyap, tetapi engkau tetap Allahku yang kusembah. Artinya dalam situasi kondisi apapun babak belurnya dunia ini tidak akan membuat kita takut. Karena kita tahu bahwa kedatangannya dalam rupa yang ada di dunia ini, dalam gempa bumi, dalam kedahsyatan angin, dalam segala sakit sampar, sakit menular. Itu menandakan bahwa dia mau datang. Seharusnya kita bersuka cita, kita nantikan dia dengan tenang. Itu yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun krisis akan melanda, aku tetap beria-ria. Karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Sekalipun segala sesuatunya tidak menghasilkan, itu firman Allah, aku tidak akan takut. Itu yang diajarkan sikap dari Nabi Habakuk. Karena aku tahu Tuhan datang untuk menjemput aku. Karena aku tahu dia datang dalam segala sesuatu kesusahan besar itu. Untuk membawa aku kembali kepada dia. Untuk menikmati kehidupan dalam damai sejahtera bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, ada sesuatu yang tersembunyi sangat besar di dalam doa Nabi Habakuk ini. Saudara-saudara bisa membacanya berulang-ulang dan saudara akan lebih banyak tahu tentang apa yang akan terjadi yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hari ini yang ada adalah sakit sampar dan demam yang mengikutinya, ada akan kelanjutan dan kelanjutan selanjutnya. Semua ini harus terjadi. Harus tergenapi. Takutlah akan Allah yang membawa engkau kepada keselamatan yang kekal. Saya bawa kita kepada Amsal pasal 2.
ayat pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian, takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kepandaian akan menjaga engkau. Sehingga ketika kita menghadapi segala situasi, kita sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang akan terjadi, sehingga kita akan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Firman Allah sangat jelas. Kita berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh. Supaya tidak jatuh ke dalam kesesatan, supaya tidak jatuh dalam kesulitan yang besar walaupun menghadapi kesulitan. Tidak jatuh dalam kesusahan yang sangat besar walaupun jatuh dalam kesusahan besar. Artinya kita ada dalam perlindungan Tuhan ketika kita memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki kepandaian yang benar akan Kristus. Jadi carilah, kejarlah pengertian, kepandaian itu. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Wow, terpujilah Tuhan, saudara yang terkasih. Walaupun firman Allah ini pendek, tetapi saya berharap bahwa ini benar-benar dimaknai, benar-benar diselami. Carilah Tuhan, saudara. Sehingga engkau akan mengerti hari-hari yang akan kita hadapi. Hari-hari yang akan terjadi. Sehingga kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai hal yang merugikan diri kita sendiri. Yang membuat bisa saja iman kita luntur. Tetapi ketika kita memahami, mengerti, dan memiliki pengenalan, pengertian yang benar akan Allah, maka ketika kita berjalan di dalam Dia, kita akan bersorak-sorai. Karena, wow, pengertian itu yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita siap menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Karena Tuhan sudah beritahu. Seharusnya kita persiapkan diri. Amin. Ada satu ayat terakhir. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita lanjutkan menurut jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kita lanjutkan pengertian yang telah kita capai itu dengan kekuatan kuasa Allah yang akan memberkati kita dengan pemeliharaan yang sempurna dari Dia. Dan kita akan semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pengertian akan kehendak Allah menuntun kita kepada keselamatan. Pengertian akan kehendak Allah menuntun kita kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Oh ya Allah Papa, oh keluar sikar Allah Papa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami agungkan. Di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Yang telah bangkit di hari yang ketiga dan yang telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Dan yang kami percaya akan datang kembali untuk menjemput kami. Untuk membawa kami ke tempatnya. Engkaulah Tuhan satu-satunya
yang kami percayai dalam hidup kami. Hingga kami saat ini berserah penuh kepada tuntunan dan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan saat ini memberkati kami, memberkati umat-umat-Mu. Dengan berkat pengertian yang benar, berkat pengenalan yang benar, berkat pengetahuan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami ketika menjalani hari-hari hidup kami, sungguh dalam hikmat Allah. Sehingga kami tidak akan jatuh. Tetapi kami akan tetap kuat, teguh, kokoh, berdiri. Menjadi pelaku-pelaku atas firman dan kebenaran-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami dengan pemeliharaan yang sempurna daripada-Mu. Karena kekuatan kami terbatas, kami tidak akan mampu. Tetapi kami percaya bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, diberkatilah setiap kami dengan kekuatan kuasa Allah untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam berkat-berkat yang berlimpah dari sorga. Hingga segala kebutuhan, keperluan kami selama kami tinggal di bumi ini dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita semuanya. Oleh sebab itu kita harus terus maju di dalam Tuhan. Kita jangan takut dan gentar tentang apa yang kita alami saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita. Oleh sebab itu kita terus andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelum itu kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah nama di atas segala nama yang kami sanjung tinggi di dalam hidup kami. Di pagi hari ini ya Tuhan,
Kami mempersembahkan pujian, nyanyian kami, tari-tarian musik kami hanya kepada Allah. Kami persembahkan tubuh, roh dan jiwa kami. Kami persembahkan ibadah kami ini seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja ya Tuhan. Kiranya seluruh persembahan kami yang kami berikan kepada Allah di hari ini sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Allah saja. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kembali kami menyerahkan hidup kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melindungi kami dari segala penyakit sampat, penyakit menular. Kiranya Tuhan melindungi kami dari segala panah api si jahat. Kiranya Tuhan melindungi kami dari segala hal-hal yang jahat. Dijauhkanlah segala pikiran yang kotor, hati yang kotor dalam hidup kami. Dan kiranya hidup kami ada dalam kekudusan, ada dalam kemurnian, ada dalam ketulusan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Hingga mereka diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, diberkati dengan umur yang panjang, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa dan perlindungan Allah. Bapa di sorga, jikalau hari ini kami membawa persembahan syukur kami kepada Allah, Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Dan kiranya semua persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kembali Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Diberkati dengan segala hal yang baik. Diberkati dari setiap usaha pekerjaan kami dijadikan berhasil dan beruntung oleh Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah yang berkuasa, yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Kembali kami meminta ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan pengetahuan, pengertian dan pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga kami sungguh-sungguh akan menyembah Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala kebinasaan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami akan menerima berkat yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, ya Allah Papa, keluar siktar Allah Papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang yang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.